Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dua hubungan manusia. Salah satu keharusan muslim adalah menjalin dua hubungan, yaitu hablum minallah, hubungan yang baik kepada Allah, dan hablum minan nas, hubungan yang baik dengan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bilwalidaini ihsanan wa bidil qurba wal yatama wal masakin واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh. Tetangga dekat dan tetangga jauh, teman-teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang pertama, hubungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat di atas, manusia harus menjalin hubungan yang baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyembah dan menunjukkan pengabdiannya kepadanya tanpa syirik, baik yang besar maupun yang kecil. Dalam satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna akhafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya. Riwayat Ahmad. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takuti terjadi pada kalian adalah syirik yang kecil. Sahabat bertanya, apakah syirik yang kecil itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, riya. Itu yang pertama. Yang kedua, hubungan dengan sesama manusia. Manusia antara yang satu dengan yang lainnya saling membutuhkan, dan sudah seharusnya manusia bisa menjalin hubungan dengan sebaik-baiknya. Contoh, kepada siapa saja manusia harus menjalin hubungan yang baik, sebaik-baiknya, dan disebutkan dalam ayat di atas. Yang pertama, berlaku baik kepada kedua orang tua. Hal ini karena orang tua telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik dengan pengorbanan harta dan jiwa, sehingga seorang anak tumbuh dan besar dengan baik. Oleh karena itu, setiap anak harus mampu menunjukkan kebaikan yang sebaik-baiknya kepada orang tuanya. Namun
Sebaik apapun perbuatan kepada orang tua, tetap saja hal ini tidak akan mampu membalas jasa dan kebaikan orang tua. Yang kedua, berlaku baik kepada kerabat. Silaturahmi harus disambung dan dikuatkan. Bila seorang muslim memutuskan hubungan silaturahmi, bisa menyebabkan dia terhalang masuk ke dalam surga. Na'udzubillah. Yang ketiga, berlaku baik kepada anak yatim. Setiap anak pasti membutuhkan perhatian, pendidikan, nafkah, dan dari orang tuanya. Namun, bila orang tuanya telah wafat yang menyebabkan si anak menjadi yatim, kaum muslimin dituntut untuk menggantikan apa yang harus dilakukan orang tua terhadap anaknya. Yang keempat, berlaku baik kepada orang miskin. Menjadi miskin merupakan keadaan yang tidak disukai oleh manusia. Oleh karena itu, kemiskinan harus diatasi meskipun pada masyarakat kita semakin banyak yang menjadi miskin. Oleh karena itu, kita sama-sama mencintai dan berlaku baik kepada orang-orang yang miskin. Yang kelima, berlaku baik kepada tetangga karena dia sangat kita butuhkan. Bahkan dalam hadis mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormatilah tetangga. Yang keenam, berlaku baik kepada teman sejawat. Seorang muslim harus bersahabat dengan persahabatan yang sebaik-baiknya. Persahabatan yang bisa berbagi dan merasakan penderitaan maupun kebahagiaan yang dirasakan oleh sahabat maupun oleh diri kita sendiri. Berlaku baik kepada musafir. Ini yang ketujuh. Ketika melakukan safar atau perjalanan, bisa jadi seseorang merasakan kesulitan meskipun tidak selalu berupa kesulitan ekonomi. Misalnya tersesat jalan yang perlu kita membantu menjelaskan rute perjalanan yang harus ditempuhnya. Bukan malah sengaja menyesatkannya. Yang kedelapan, berlaku baik kepada hamba sahaya. Hamba sahaya atau budak seharusnya diperlakukan dengan baik karena dia banyak membantu majikannya. Dalam kehidupan sekarang, kita menyebutnya pembantu rumah tangga, meskipun ia berbeda kedudukannya dengan hamba sahaya. Yang ketiga, jangan sombong. Dalam rangkaian penyebutan kepada siapa saja manusia harus berbuat baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup ayat di atas dengan kalimat, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang sombong dan membanggakan diri. Kesan yang bisa kita tangkap dari kalimat ini adalah manusia jangan sombong kepada orang tuanya meskipun dia lebih pintar dan kaya. Dia juga tidak boleh sombong dengan kerabatnya meskipun mereka orang yang lemah, miskin, dan bodoh. Jangan sombong kepada anak yatim karena ada saatnya anak kita juga menjadi yatim. Jangan sombong kepada orang miskin karena ada saat di mana kita pun bisa menjadi miskin secara tiba-tiba. Jangan sombong kepada tetangga karena mereka orang yang pertama memberikan pertolongan atau kita memintakan pertolongan saat kita kesulitan. Dan jangan sombong kepada teman karena kita sangat membutuhkannya. Jangan sombong kepada musafir karena ada saatnya kita pun menjadi musafir. Dan jangan pula sombong kepada pembantu rumah tangga karena mereka besar bantuannya kepada kita meskipun tidak besar upah yang kita berikan. Oleh karena itu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, mari kita bersama-sama untuk selalu introspeksi diri. Mari kita selalu
berhubungan baik kepada Allah, berhubungan baik kepada manusia, dan tidak boleh sombong kepada siapapun. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.